Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musyafa Afif Arsalan dari Prodi Mazawa kelas 1C. Di sini saya akan membuat video UAS mata kuliah studi hadis dengan tema Hadis Arba'in An-Nawawi nomor 8. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kualitas dari hadis itu dan kuantitasnya, serta bagaimana keadaan perawi, sanad, matan, dan lain-lainnya. Di sini saya akan menjelaskan. Kita masuk pada hadis Arba'in An-Nawawi nomor 8 tentang perintah memerangi hingga mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kita masuk langsung ya. Haddatsana Abdullah ibnu Muhammad al-Musnadi telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad al-Musnadi. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Rauh al-Harami bin Umaroh. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Waqid bin Muhammad. Ia berkata lagi, aku mendengar ayahku meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Maka apabila mereka telah melakukan itu, terpeliharalah darah dan harta mereka dariku kecuali karena hak Islam, yakni jika melanggar hukum Islam, dan perhitungan mereka, urusan hati dan niat mereka, terserah kepada Allah. Diriwayatkan oleh Bukhari. Oke, kita masuk ke sanadnya. Jadi di sini ditemukan ada dua riwayat, yaitu riwayat Imam Bukhari serta riwayat Imam Muslim. Di riwayat Bukhari ini ada dua nomor hadis. Yang pertama yaitu Bukhari nomor 379, yang ini. Kemudian Bukhari nomor 2727, yaitu yang ini. Untuk yang di Imam Muslim nomor 33, yang ini. Jadi kita bisa lihat hadis ini dari segi kuantitas, hadis ini termasuk mutawatir, sangat terpercaya, lebih dari 3 riwayat. Untuk Imam Bukhari nomor 379 dari sahabat Anas bin Malik ke atas sampai tabi'in, kemudian tabi'ul akbar. Dan untuk yang nomor 2727 dari Abdurrahman bin Sakhr sampai ke atas sampai Al-Hakim bin Nafi. Kemudian untuk Muslim nomor 33 dari Abdullah bin Umar sampai Malik bin Abdul Wahid. Oke, kita lanjut ke matanya. Di sini di Bukhari nomor 33 ada 2 jalur, kan? 2 jalur, yaitu ini aja. Nah, ini 2 jalur nih. Nah, ini 2 jalur. 2 jalur ini, 2 jalur. Nah, ini 2 jalur. Apa saja matan dari hadis nomor 379 ini, yaitu ini. Faida qaluha wasallu ila akhir, sampai Allah. Kemudian untuk matan Bukhari yang nomor 2727, yaitu ini, yang warna merah. Faman qala la ilaha illallah faqad asama ila akhir. Itu matan dari hadis nomor 2727. Kemudian di riwayat Muslim juga matanya yaitu yang berwarna merah juga ya. Jadi semua matan ini
Perbedaannya ada di warna merah itu. Untuk awalnya sama, tetapi perbedaannya di situ, di matanya itu. Jadi kesimpulannya, sanad hadis ini termasuk terputus dari kalangan sahabat dan tabi'in. Dan dari segi kuantitas, hadis ini, hadis Arba'in An-Nawawi nomor 8 ini termasuk mutawatir. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu kualitas dari hadis ini. Untuk mengetahui kualitas dari hadis ini, kita diharuskan untuk mengetahui siapa aja perawi-perawi yang harus dijarah atau jarh wa ta'dil. Kita sebutnya jarh wa ta'dil. Sini kita ngambil 2 sanad ya dari yang tadi itu, pembahasan yang sebelumnya. Kita ambil sanad dari Imam Bukhari nomor 2727 dan Imam Muslim nomor 33. Jadi di sini kita akan menjarah wa ta'dil periwayatnya. Oke, yang pertama dari Imam Bukhari, yaitu ada dari kalangan sahabat yang bernama Abdurrahman bin Sakhr. Beliau seorang sahabat, jadi tidak perlu diragukan lagi. Jadi tidak perlu diragukan lagi keasliannya. Itu yang kedua, Sa'ad bin Musayyab. Beliau termasuk golongan tabi'in tua. Menurut mayoritas ulama, beliau termasuk rawi yang thiqah. Untuk yang ketiga, Muhammad bin Muslim bin Abdillah, termasuk golongan tabi'ut tabi'in, kalangan pertengahan. Menurut mayoritas ulama, beliau termasuk rawi yang faqih, hafiz, mutqin. Yang keempat, perawi yang keempat yaitu Syu'aib bin Abi Hamzah, termasuk golongan tabi'ut tabi'in kalangan tua. Menurut mayoritas ulama, beliau termasuk rawi yang thiqah. Dan untuk yang terakhir, Al-Hakim bin Nafi', termasuk golongan tabi'ul atba' di kalangan tua. Dan menurut mayoritas ulama, beliau termasuk rawi yang shaduq. Oke, kita lanjut. Di sini di riwayat Imam Muslim nomor 33 ada di kalangan seorang sahabat, yaitu Abdullah ibnu Umar. Beliau seorang sahabat, jadi tidak perlu diragukan lagi keasliannya. Jadi ya tidak diragukan. Yang kedua yaitu Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Abdu. Beliau termasuk golongan tabi'in kalangan biasa. Menurut mayoritas ulama, beliau termasuk rawi yang thiqah. Yang ketiga, perawi yang ketiga, Waqid bin Muhammad bin Zaid, termasuk golongan tabi'in kalangan biasa. Menurut mayoritas ulama, beliau termasuk rawi yang thiqah. Untuk perawi yang keempat, Syu'bah bin Al-Hajjaj, termasuk golongan tabi'ut tabi'in kalangan tua. Menurut mayoritas ulama, beliau termasuk rawi yang thiqah. Yang kelima, perawi yang kelima yaitu Abdul Malik bin Syabbah, termasuk golongan tabi'ut tabi'in kalangan tua. Menurut mayoritas ulama, beliau termasuk rawi yang shaduq. Nah, di sini nih ada 2 shaduq ya di atas dari Imam Bukhari dan riwayatnya Imam Muslim. Yang keenam, Malik bin Abdul Wahid. Dan terakhir, termasuk golongan tabi'ul atba' kalangan tua. Menurut mayoritas ulama, beliau termasuk rawi yang thiqah. Jadi, kesimpulan dari kualitas ini, hadis ini, 2 hadis ini di atas termasuk dalam hadis hasan li dzatihi. Karena terdapat 2 rawi yang shaduq, satu di riwayat Imam Bukhari, di mana menurut Hatim Ar-Razi, perawi Al-Hakim bin Nafi itu thiqah shaduq. Ini nih ya. Yang ini yang saya kasih ini. Thiqah shaduq. Itu yang kedua di riwayat Imam Muslim, di mana menurut Ibnu Hajar, perawi Abdul Malik ini nomor 5 nih, bin Syabbah itu termasuk shaduq. Jadi kualitas dari hadis Arba'in An-Nawawi nomor 8 yaitu hasan li dzatihi. Dan untuk kuantitasnya termasuk mutawatir. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.